Bundesliga kembali menggelar pertandingan kedua pekan ke-27 musim 2019-2020 mulai Sabtu 23 Mei. Laga pembuka antara Hertha Berlin versus Union Berlin dimenangkan tuan rumah dengan skor 4-0. Di pertandingan lain, Bayer Leverkusen mendepak Borussia Mönchengladbach dari peringkat ketiga berkat kemenangan 3-1 di markas lawan, dan Kai Havertz kembali tampil apik dengan membuat 2 gol. Kemenangan juga diraih pemuncak klasemen Bayern Munchen setelah meraih kemenangan besar 5-2 atas Eintracht Frankfurt, disusul oleh kemenangan Dortmund 2-0 atas Wolfsburg. Pada Minggu 24 Mei, hasil mengejutkan terlihat ketika Schalke digebuk Augsburg 0-3. Di laga lain, Leipzig pesta gol ke gawang Mainz usai menang 5-0 sebelum pertarungan yang berakhir. FC Cologne meraih poin dramatis dengan menahan imbang Fortuna Düsseldorf 2-2. Empat pemain Sevilla yakni Lucas Ocampos, Franco Varquez, Luuk de Jong, dan Ever Banega melanggar aturan pemerintah terkait virus corona. Mereka tertangkap basah tengah melangsungkan pesta musim panas yang berisikan 12 orang Sabtu 23 Mei 2020 kemarin. Hal ini jelas melanggar aturan pemerintah Spanyol yang melarang adanya perkumpulan hingga 10 orang. Mereka menjadi sorotan setelah istri Banega mengunggah gambar mereka menikmati jamuan makan ke media sosial sebelum akhirnya dihapus. Hal ini tentu melanggar protokol La Liga yang melarang para pemain untuk keluar rumah selain hanya untuk berlatih dan alasan penting lainnya. Pada akhirnya Banega dan kawan-kawan langsung meminta maaf secara terbuka di akun media sosial masing-masing yang diunggah oleh Sevilla. Dalam beberapa musim terakhir, Neymar dikabarkan tidak betah di PSG. Pemain asal Brazil ini disebut berhasrat kembali ke Barcelona. Namun karena masalah keuangan, Barcelona dikabarkan mengalihkan fokusnya di bursa transfer mendatang. Blaugrana tidak memprioritaskan Neymar, namun fokus mendatangkan Lautaro dan Pjanic lebih dulu karena mereka menyadari bahwa merekrut ketiganya secara sekaligus tidaklah realistis. Nama Lautaro memang santer dikait-kaitkan dengan Barcelona belakangan ini. Bahkan kabar terbaru menyebut Inter sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona terkait transfer pemain Argentina itu. Adapun Pjanic juga menjadi target incaran Barcelona untuk memperkuat lini tengah. Gelandang Juventus itu kabarnya juga tertarik pindah ke Barcelona. Penjaga gawang asal Spanyol Iker Casillas menyiratkan keinginan kembali ke klub yang pernah ia bela selama 16 tahun, Real Madrid. Keinginan kiper berusia 39 tahun itu tersirat dalam salah satu unggahan di akun Twitter pribadinya. Ia mengunggah foto saat bermain terakhir kalinya untuk Los Blancos. Casillas meninggalkan Madrid, klub yang dibelanya sejak tahun 1990 pada musim 2015-2016. Casillas pernah tampil 725 kali untuk Los Blancos dengan memenangkan 5 gelar La Liga Spanyol dan 3 trofi Liga Champions. Kepergiannya sempat menyisakan keributan sebab ada klaim sang pemain sengaja dibuang oleh klub. Casillas yang kemudian pindah ke Porto mengenang saat harus pergi dari Madrid. Salah satu pelatih sepak bola berbakat Mauricio Pochettino dikabarkan sudah menerima tawaran bagus klub kaya baru dari Liga Inggris, Newcastle United. Pochettino dipecat oleh Tottenham pada November lalu dan masa cutinya telah berakhir pekan lalu, sehingga klub peminat bebas untuk merekrutnya tanpa harus membayar kompensasi pada klub lamanya. Newcastle muncul sebagai peminat utama Pochettino seiring dengan proses akuisisi oleh Pangeran Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Ex pemain Tottenham Ossie Ardiles mengungkapkan adanya tawaran menggiurkan yang sedang dipertimbangkan Pochettino. Ia menegaskan Pochettino tidak akan terburu-buru mengambil tawaran, namun yakin The Magpies merupakan salah satu opsi yang memungkinkan. Presiden La Liga Javier berharap kompetisi musim ini dapat dilanjutkan kembali pada 11 Juni. Rencananya laga pertama ditandai dengan pertandingan derby Sevilla dalam laga bertajuk satu pertandingan untuk semua Spanyol. Hal ini dikatakan Javier selang sehari setelah lampu hijau dari pemerintah Spanyol yang mencabut total aturan lockdown mulai Juni.
sehingga La Liga bisa dihelat lagi pada tanggal 8 Juni. Ada kemungkinan bahwa akan ada pertandingan pada tanggal 11 Juni yang akan menjadi laga unik, dengan kemungkinan mengadakan penghormatan kepada orang-orang yang telah meninggal. Saya berharap tanggal itu bisa dikonfirmasi. Kami ingin itu menjadi gelaran derby Seville pada pukul 10 malam. Javier mengkonfirmasi bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada pengumuman resmi mengenai tanggal dimulainya kembali kompetisi yang ditunda pada bulan Maret karena virus corona. Mantan kiper Arema FC Kurnia Mega Hermansyah yang tiba-tiba hilang dari dunia sepak bola Indonesia dikabarkan akan segera kembali bergabung dengan klub berjuluk Singoedan itu. Sebelumnya ia dikabarkan mengalami cedera serius hingga harus meninggalkan sepak bola sampai akhir musim 2017. Banyak pihak yang mengatakan Kurnia Mega harus menepi lantaran mengalami sakit di saraf matanya. Setelah mencuat rumor tersebut, ia dikabarkan tengah diguna-guna. Beredar pesan instan yang mengabarkan kondisi kiper timnas Indonesia sekaligus Arema FC itu. Mengenai kabar tak sedap tersebut, istri Kurnia Mega mengungkapkan bahwa rumor apapun mengenai penyakit suaminya tidaklah benar. Manajer sekaligus pelatih timnas nasional Indonesia, Sinteyong, mengingatkan para pemain U19 agar menjaga asupan makanan selama libur Lebaran. Sinteyong mewanti-wanti pemainnya untuk lebih selektif memilih menu saat Lebaran. Mereka akan kembali menjalani latihan virtual jarak jauh pada 26 Mei 2020. TC virtual dilakukan sebagai pengganti pemusatan latihan yang tertunda akibat pandemi virus corona. Sementara persiapan menuju Piala Asia U19 kian dekat. Ya, kami sudah diingatkan mengenai asupan yang boleh dan tidak boleh dimakan selama Lebaran berlangsung. Saya sendiri siap menjalani instruksi tersebut, ujar Sandi. Piala AFF 2020 yang belum pasti digelar pada 23 November hingga 31 Desember diyakini akan berjalan seru. Kabar Thailand yang akan menurunkan skuad lapis keduanya memungkinkan negara lain semisal timnas Indonesia untuk mengintip peluang menjadi juara. Timnas Indonesia tentunya harus mempersiapkan diri untuk tampil maksimal dalam kejuaraan yang trofi utamanya belum pernah diraih tim Garuda. Jika Sinteyong memutuskan untuk membawa sejumlah pemain berpengalaman untuk membantu para pemain muda di Piala AFF 2020, artinya sejumlah pemain yang sudah berumur senja masih punya kesempatan seperti Boaz Salosa, Alberto Gonçalves, dan Greg Nokolo. Momentum tersebut akan menjadi sangat penting bagi beberapa pemain untuk terakhir kalinya membela timnas Indonesia di Piala AFF. Stadion Andi Matalata Makassar kini berubah fungsi menjadi kebun sayur. Stadion Andi Matalata memang sudah lama tak digunakan PSM semenjak pandemi COVID-19. Hamparan sayuran hijau memang terlihat di pinggir lapangan. Tampak kebun sayur berada di area sisi utara tribun. Beragam jenis sayur ditanam di sana, mulai dari sawi hingga kangkung. Terlihat pula gundukan tanah yang mengelilingi kebun sayur tersebut. Kali terakhir PSM menggunakan stadion tersebut pada 15 Maret. Tepatnya saat Pluim dan kawan-kawan ditahan imbang Barito Putra dengan skor 1-1.